Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyatakan hingga hari ini sebanyak 5.556 narapidana telah dikeluarkan dan dibebaskan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran virus corona di lembaga permasyarakatan. Yasona menjelaskan, pelepasan narapidana itu merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Hal tersebut disampaikan langsung Yasona dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR yang digelar virtual Rabu 1 April 2020. Ia mengatakan melalui peraturan dan keputusan itu diperkirakan Kemenkumham dapat mengeluarkan dan melepaskan 30.000 hingga 35.000 narapidana. Syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana dan anak untuk dapat keluar melalui asimilasi adalah telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana pada 31 Desember 2020 bagi anak. Asimilasi tersebut akan dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. Yasona menegaskan pembebasan itu sudah berdasarkan persetujuan Presiden Joko Widodo. Ia pun meminta Kepala Lapas dan Kepala Rutan memantau pelaksanaan pelepasan ribuan napi ini. Dalam rekaman CCTV, 4 pelaku begal mengancam dan merampas uang warga yang sedang olahraga di Jalan Kancil, Kota Medan, Sumatera Utara. Di tempat berbeda, yaitu di Jalan Batubara, kawanan ini kembali terekam kamera pengawas saat sedang beraksi. Kedua peristiwa tersebut terjadi pada 11 Maret lalu. Atas laporan masyarakat dan berkat rekaman CCTV, 3 dari 4 pelaku ditangkap polisi. Sementara itu, polisi masih memburu 1 pelaku lain yang masih buron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Selalim, NIM 19030360009. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada video kali ini, saya akan mengangkat tema yaitu Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam berkonstitusi, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Riza Hamam. Apa itu konstitusi? Konstitusi pada umumnya ialah bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjelaskan organisasi pada setiap kepemerintahan di negara-negara yang mengandung konsep konstitusi. Konstitusi di negara kita adalah UUD. Apa itu UUD dalam negara kita? UUD dalam negara kita adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara-negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak bisa mengatur hal-hal yang sifatnya terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Kita ketahui, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Banyak keputusan-keputusan dalam pemerintah negara kita yang sedikit meresahkan warga, yaitu salah satunya kebijakan Kemenkumham tentang pembebasan narapidana. Bapak Kemenkumham kita mengatakan jika para napi-napi itu dibebaskan, maka akan menetralisir penyebaran COVID-19. Oke,
ada baiknya itu. Akan tetapi apa buktinya sekarang? Setelah dilepaskan, apakah justru menurun? Apakah justru pandemi ini menurun? Tidak kan? Malah justru merasakan berbagai kalangan masyarakat, utamanya masyarakat kecil. Bagaimana tidak dilepaskan, tidak dikasih pekerjaan? Maka dengan kondisi seperti ini, apakah justru meresahkan ataupun menguntungkan? Baik, kita akan melihat tayangan ataupun pendapat dari teman-teman kita yang satu ini. Masyarakat menjadi khawatir tentang hal itu. Cara mengatasinya menurut saya yang pertama dengan melakukan penjagaan dan pengamanan di wilayah masyarakat dan melakukan patroli jalanan. Yang kedua dengan memberikan pengawasan atau peringatan kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap kejahatan supaya tidak menjadi korban dari kejahatan. Yang ketiga, menindaklanjuti terhadap kejahatan yang tertangkap tangan, terlebih kejahatan yang membahayakan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gofurur Rohim dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berbicara tentang kebijakan yang diberikan oleh Kemenkumham tentang pembebasan narapidana, saya sangat tidak setuju karena ada beberapa opsi sebelum dibebaskan. Yang pertama mungkin pembatasan untuk penjengukan dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini titik tekannya malah merugikan masyarakat gitu. Jadi saya tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syabaniah dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana di tengah wabah penyakit COVID-19. Sebanyak kurang lebih 30.000 narapidana dibebaskan sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka dibebaskan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan rutan dan kapas yang sudah melebihi kapasitasnya. Namun, dengan dikeluarkannya para pidana sebelum waktunya, kebanyakan dari mereka membuat ulah kembali banyak kriminalitas yang mereka perbuat, sehingga pada tanggal 7 April sampai 9 April 2020 dengan berbagai macam kasus seperti pencurian, kurir ganja, penjamretan, dan mereka banyak melakukan hal-hal lain sebagainya. Menurut saya, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan konsep revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yaitu dengan melakukan pembinaan, yaitu perubahan perilaku yang memudahkan para pidana untuk berbuat lebih baik lagi kepada sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Nasruddin. Saya kuliah di Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Menyangkut perihal kebijakan Menteri Kemenkumham, ada apa dengan Menteri Kemenkumham membebaskan para narapidana dengan dalih mencegah penyebaran COVID-19? Lalu, jika para narapidana melakukan tindak kriminal lagi setelah dibebaskan, bagaimana pemerintah menanggapinya? Apakah mereka narapidana ditangkap lagi? Kalau mereka narapidana ditangkap lagi, jelas dong kebijakan dari Kemenkumham itu gugur adanya. Maka tidak perlu adanya kebijakan seperti itu. Di lapas itu kan aksesnya lumayan tertutup, tidak bebas sembarang orang masuk ke lapas. Kalau narapidana dibebaskan, justru peluang penyebaran COVID-19 lebih besar dan belum tentu semua para narapidana telah bertobat melakukan tindak kejahatan. Oke teman-teman, setelah kita melihat tayangan 4 video tadi, apakah
pendapat dari keempat teman tadi merasa menguntungkan ataupun merugikan? Nah, mari kita simpulkan. Kita saat ini, negara kita menghadapi pandemi COVID-19. Banyak tantangan-tantangan yang juga kita hadapi di negara kita ini. Salah satunya yaitu kebijakan Kemenkumham tentang pembebasan napi. Justru merugikan menurut saya dan teman-teman saya tadi, karena para napi yang dibebaskan malah justru tidak mengurangi pandemi ini, akan tetapi menambah karut marut bangsa ini, malah menambah meresahkan warga masyarakat kecil. Nah, dengan kondisi seperti ini, semoga di negara kita ini kita dapat mengambil hikmah yang terjadi saat ini, dan semoga COVID-19 ini supaya cepat diangkat oleh Allah, agar COVID-19 ini benar-benar sudah musnah dan tidak terjadi seperti ini lagi. Semoga, dan yang terakhir, negara kita tetap menjadi negara aman, adil, makmur, dan sejahtera. Cukup sekian video dari saya. Tetap saya akan membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton tayangan video saya kali ini. Ada yang bermanfaat, ambillah, dan banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.